Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat Majelis Taklim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dan kita masuk pada pertemuan yang kedua terkait dengan bab ke-10 ini. Kita sampai pada hadis ke-91 an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengambil pedang pada waktu perang Uhud. Faqala man ya'khudhu minni hadha. Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, yaitu menggunakan pedang ini untuk berperang, pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul. Maka para sahabat segera menjulurkan tangan mereka ingin mengambil pedang yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka berkata, ana, saya Rasulullah, berikan kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kedua kali, faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Siapa yang bisa mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Mengambil pedang ini boleh, tapi menunaikan haknya. Fa ahjamal qaum. Maka orang-orang pun tidak jadi menurunkan tangan mereka. Tadinya mereka bilang saya. Ketika Rasulullah SAW persyaratkan siapa yang bisa mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya, maka para sahabat pun balik, ya, tidak menjulurkan tangan mereka. Faqala Abu Dujanah, maka berkata Abu Dujanah, ana akhudhuhu bihaqqihi. Kata Abu Dujanah, aku akan mengambilnya dengan haknya. Ya, kemudian Rasulullah SAW memberikan pedang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Dujanah, fa akhadhahu, maka Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut, fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujanah pun menghantam atau memecahkan kepala-kepala kaum musyrikin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam Nawawi berkata, Ism Abi Dujanah, nama Abu Dujanah adalah Simak bin Kharashah. Dan perkataan Anas dalam hadis ini, ahjamal qaum ay tawaqqafu, yaitu berhenti. Tadinya mereka minta pedang, akhirnya mereka berhenti, tidak jadi minta pedang. Wa falaqa bihi ay syaqqa, falaqa mana syaqqa hamal musyrikin ay ru'usahum, yaitu memecahkan kepala kaum musyrikin. Di sini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, terkait dengan peristiwa perang Uhud, ya. Perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, di mana kaum muslimin sekitar berjumlah 700 orang harus berhadapan dengan 3.000 orang, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memasang strategi yang luar biasa, karena musuh, ya, 1:4 lebih, 700 lawan 3.000, ya. Ini adalah pertarungan yang berat, apalagi orang-orang Quraisy datang membawa pasukan yang banyak dan juga membawa peralatan perang yang luar biasa. Oleh karena Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berperang dengan sungguh-sungguh, ya. Rasulullah SAW memotivasi, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka para sahabat semangat. Di antaranya Rasulullah SAW motivasi dengan memberikan pedangnya. Ya, tentu seorang senang ketika bisa berjihad dengan menggunakan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pedang yang berkah yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi. Maka Rasulullah SAW berkata, man ya'khudhu minni hadha. Siapa yang mau mengambil pedangku untuk berperang? Kemudian para sahabat segera menjulurkan tangan mereka untuk mengambil pedang. Nah, di sinilah yang menjadi perhatian kita. Fabasatu aydiyahum, artinya para sahabat segera, tidak menunda-nunda. Para sahabat bersegera untuk bisa semangat berjihad menggunakan pedang Nabi, meskipun mereka harus mati. Enggak ada masalah bagi mereka. Mereka semangat. Makanya semua menjulurkan tangan mereka. Enggak ada yang tidak menjulur. Semuanya menjulurkan. Dan semua berkata, saya Rasulullah. Artinya mereka ingin perang dengan pedang. Nabi SAW meninggal atau tidak meninggal bukan urusan. Yang penting semangat mengambil pedang kemudian bertempur. Ini semangat para sahabat. Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kenapa dibawakan dalam
bab ini ya, yaitu bagaimana semangat para sahabat ketika ditawarkan untuk berperang dengan pedang Nabi, maka mereka semua semangat, semua menjulurkan tangan minta agar bisa berperang dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan, "Faman ya'khudhuhu bihaqqihi." Siapa yang bisa mengambil pedang dengan haknya. Kalau mau perang dengan pedangku, maka harus menunaikan haknya. Ketika Rasulullah SAW memberi persyaratan tersebut, fa'ahjamal qaum, maka orang-orang pun mundur. Para sahabat tadi yang semangat mundur. Bukan karena takut, sama sekali. Sama sekali mereka tidak takut. Tetapi mereka bukan takut mati. Bukan tidak semangat perang. Tapi mereka takut tidak bisa menunaikan haknya pedang Nabi SAW. Ya mungkin mereka perang tapi tidak hebat. Maka mereka khawatir. Daripada salah nanti, daripada tidak bisa menunaikan tidak bisa menunaikan hak pedang Nabi, akhirnya mereka pun menarik tangan mereka, fa'ahjamal qaum, mereka menarik tangan mereka. Rupanya di antara para sahabat ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah, Simak bin Kharashah, ya, Simak bin Kharashah, maka dia pun mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku akan mengambil pedang tersebut dan aku akan menunaikan hak pedang tersebut. Dia terkenal jagoan. Ya. Abu Dujanah terkenal jagoan. Disebutkan sebagai riwayat kalau Abu Dujanah berperang maka dia kalau sudah mengikatkan kepalanya dengan sorban merah pertanda dia akan berperang sampai titik darah penghabisan ya. Maka dia mengikat kepalanya dengan sorban merah kemudian dia berjalan di tengah barisan antara kaum muslimin kaum musyrikin dengan jalan penuh kesombongan sampai Rasulullah SAW sebagai riwayat mengatakan innaha lamisyatun yughdibuha Allah illa fi hadzal mautin. Ya, sungguhnya inilah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam peperangan. Karena dalam peperangan terkadang diperlukan hal-hal seperti makanya dalam peperangan boleh pedang ada serpihan emasnya boleh. Ya, boleh kemudian jalan dengan sombong, bahkan sebagian juga memanjangkan rambutnya. Hal ini semua untuk menjadi semangat dalam peperangan. Maka akhirnya Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu pun mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia benar-benar menunaikan hak pedang tersebut. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka dia pun menghantam kepala-kepala kaum musyrikin. Itu banyak yang meninggal dari kaum musyrikin karena hantaman dari Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu ya. Abu Dujanah radhiyallahu anhu dialah seorang yang terkenal dengan keberaniannya ya. Yang hebat dalam pertempuran, maju dan tidak pernah mundur ya. Dia adalah Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. Bahkan sebagian ulama ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan di antara keutamaan Abu Dujanah, dialah yang telah membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Hanafi Al-Kadzdzab yang pernah mengaku sebagai nabi baru ya, nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab dan peperangan sangat alot karena para pasukan Musailimah sangat banyak, puluhan ribu, ada dengan kalau tidak salah 40.000 dalam sebuah riwayat sekitar 40.000 50.000 banyak. Dan mereka semua memandang mereka sedang berjihad membela nabi mereka, ya. Karena Musailimah Al-Kadzdzab mengatakan bagi orang Quraisy nabinya Muhammad, adapun bagi Bani Hanifah nabinya adalah aku. Jadi dari kabilah Bani Hanifah. Kata dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya Bani orang-orang Quraisy. Adapun bagi negeri suku kami Banu Hanifah maka nabinya adalah aku. Maka dia tidak mendustakan Nabi Muhammad SAW, tapi dia menganggap itu nabinya orang Quraisy. Sehingga pengikutnya akhirnya murtad. Tadinya Islam, akhirnya murtad mengikuti dia. Terkena syubhat bahwasanya kami tidak mendustakan Muhammad, tapi kami juga punya nabi baru. Sehingga ketika mereka bertempur, mereka benar-benar juga berjuang, berjihad membela nabi palsu tersebut. Sehingga pertempuran sangat alot. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang terkenal jagoan pun terluka parah ketika itu. Terluka. Dan akhirnya terjadi pertempuran Ma'rakatul Hadiqah, yaitu suatu taman, disitulah bentengnya Musailimah Al-Kadzdzab. Mereka kemudian masuk semua situ, terjadi perang yang hebat. Padahal ketika itu Musailimah Al-Kadzdzab disebutkan berdasarkan sebagian sejarah, disebutkan umurnya sudah 100 tahun lebih.
tapi kuat dalam bertempur, sulit untuk ditaklukkan. Sampai akhirnya ada 2 orang yang menaklukkan, yang membunuhnya. Ya, kata Wahsy bin Harb yang telah membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, ya. Dia yang melemparkan panah kalau sudah lempar tombak, kalau sudah lempar tombak jarang meleset. Dia melempar tombak kemudian masuk di bawah pusar Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kemudian keluar di belakangnya, sehingga kemudian Hamzah pun meninggal dunia, mati syahid dalam perang Uhud. Kemudian Wahsy pun pergi. Kemudian Wahsy ingin menebus kesalahannya, maka ketika beliau mendengar terjadi perang melawan Musailim al-Kadzdzab, maka dia pun membawa tombak yang sama, herbahnya. Dia membawa tombak yang sama untuk membunuh Musailim al-Kadzdzab. Kemudian dia pun melemparkan tombaknya, akhirnya mengenai Musailimah al-Kadzdzab. Dan ada seorang Ansari yang memenggal kepala, juga membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Maka Wahsy bercerita, aku dan dia membunuh. Saya tidak tahu siapa yang lebih dahulu membunuh. Kemudian Wahsy berkata, la in ana qataltuhu laqad qataltu khairan nasi wa syarran nas. Kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah al-Kadzdzab, sungguh saya telah membunuh orang terbaik dan orang terburuk. Orang terbaik maksudnya Hamzah bin Abdul Muttalib, dan saya juga membunuh orang terburuk Musailimah al-Kadzdzab. Syekh bin Baz mengatakan Ansari yang ikut membunuh Musailimah al-Kadzdzab dia adalah Abu Dujana. Dialah Abu Dujana, Simak bin Kharashah. Jadi Abu Dujana berarti menunjukkan ketika dia sampai kepada Musailimah al-Kadzdzab, berarti dia sangat hebat. Dia berani maju sampai menembus pertahanan. Karena Musailimah al-Kadzdzab adalah tokoh yang dilindungi, ya. Tapi ketika Abu Dujana berhasil sampai kepada Musailimah al-Kadzdzab, menunjukkan dia sangat berani dan sangat hebat. Intinya yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu bahwasanya ketika Rasulullah SAW menawarkan siapa yang ingin berperang dengan menggunakan pedangku, maka seluruh sahabat menjulurkan tangannya dan berkata, saya. Ya. Mengatakan saya yang akan berperang. Menunjukkan mereka semangat dan tidak menunda-nunda kebaikan. Hanya saja mereka menarik tangan mereka karena mereka takut tidak bisa menunaikan hak pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Ikhwan dan akhwat, Majelis Ta'lim Qalbun Salim, PSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis 92. An Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik. Kata Zubair bin Adi, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fasyakawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kami mengeluhkan kepada Anas bin Malik tentang apa yang dilakukan Hajjaj kepada kami, ya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang sadis, ya. Gara-gara ada sebab sedikit dia bunuh orang, sebab sedikit dia bunuh orang. Faqala, maka Anas menasihati mereka radhiyallahu anhu, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Sabarlah kalian, sungguhnya tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku mendengar hal ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini, ya, menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj. Hajjaj bertemu atau muncul di zaman Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berusia 100 tahun lebih atau sekitar 100 tahun, dan beliau wafat sekitar tahun 92 Hijriah atau tahun 93 Hijriah, ya. Berarti Hajjaj ini muncul di akhir-akhir di seperempat terakhir abad pertama Hijriah, ya. Karena Anas bin Malik wafat sekitar tahun 90 lebih Hijriah. Dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, adalah orang yang sangat sadis, ya, yang sangat sadis. Ketika dia datang ke Kufah, ya, kemudian dia memakai kain yang dia lipatkan mutalassiman, dia memakai kain yang sorban ditutup di wajahnya. Maka dia berkata kepada ahlul Kufah, orang Kufah, dia berkata, ya ahlul Kufah, inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha.
wa inni la sahibuha wa ka'anni anzuru ila dima'i turaqriqu bainal ama'im wal liha. Kata dia, wahai ahlul Kufah, dia sudah nakut-nakutin mereka. Wahai ahlul Kufah, ya. Sungguhnya aku melihat di hadapanku kepala-kepala yang sudah masak, sudah matang, siap untuk dipetik. Subhanallah, dia bilang demikian. Aku melihat kepala-kepala yang sudah matang, yang siap untuk dipetik. Dan aku yang akan memetik kepala-kepala tersebut. Seakan-akan aku sedang melihat kepada darah yang bercucuran, yang keluar ya, dari sorban-sorban dan dari jenggot-jenggot. Ya. Subhanallah. Dan dia mengancam untuk membunuh mereka. Inilah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal sadis. Kalau ada masalah sedikit, dia bunuh orang. Dan dia yang membunuh Abdullah bin Zubair dan dia bunuh Sa'id bin Jubair. Ya. Dia yang menyerang Abdullah bin Zubair sehingga menyerang Ka'bah dengan menggunakan manjanik. Menggunakan manjanik sehingga manjanik tersebut, ketapel api tersebut mengenai Ka'bah sehingga meruntuhkan sebagian Ka'bah dan membakar Ka'bah. Kiswah Ka'bah terbakar. Yang nyerang siapa? Pasukannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika Ka'bah tersebut terbakar itulah kemudian Abdullah ibn Zubair kemudian salat istikharah. Pertama dia musyawarah apakah Ka'bah mau kita renovasi kembali ataukah kita hancurkan, kita bangun kembali. Maka ada yang berpendapat direnovasi aja, tidak usah dihancurkan. Ada yang berpendapat kita hancurkan kemudian kita bangun kembali. Maka disebutkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kemudian salat istikharah beberapa kali, entah 2 atau 3 kali. Kemudian memutuskan bahwasanya sebaiknya Ka'bah dihancurkan dan dibangun kembali, bukan direnovasi tapi dibangun kembali sesuai dengan qawaid pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Abdullah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan dia pernah mendengar hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan laula anna qaumuki hudatsa'a ahdin bi kufrin la hadamtul ka'bata wa la banaituha ala qawaid Ibrahim wa la ja'altu laha babaini baban yadkhuluna minhu wa baban yakhrujuna minhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, kalau bukan kaummu wahai Aisyah, yaitu kaum Quraisy, baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya kalau mereka Islam mereka sudah kokoh, tentu aku sudah meratakan Ka'bah, aku akan menghancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun lagi Ka'bah sesuai dengan pondasi yang sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ka'bah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Quraisy kurang tidak full. Maka Rasulullah ingin menghancurkan, Rasulullah ingin bangun lagi. Kemudian Rasulullah SAW ingin bikin 2 pintu masuk, pintu keluar. Hadis ini didengar oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, maka lagi mumpung Ka'bah lagi rusak, maka dia menjalankan keinginan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang sudah lama masuk Islam, maka dia pun bongkar Ka'bah, dia bangun sesuai dengan qawaid pondasi Ibrahim, dia bikin 2 pintu masuk, pintu keluar. Namun khalifah selanjutnya ketika Abdullah bin Zubair meninggal dunia, khalifah selanjutnya yang menguasai Mekah menganggap Abdullah bin Zubair merubah-rubah Ka'bah. Dia tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Zubair telah mendengar hadis dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka renovasi lagi Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, dibuat seperti sedia kala di zaman Quraisy, dikurangi lagi. Tadinya full, dipendekin lagi, dibuat hijr. Yang orang bilang hijr Ismail. Nah, kalau Abdullah bin Zubair Ka'bahnya full sampai hijr masuk. Hijr yang bengkok begini masuk. Karena itu termasuk dari qawaid pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya ketika sampai pada khalifah kalau tidak salah salah seorang khalifah di zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu Harun ar-Rasyid. Maka Harun ar-Rasyid ingin mengembalikan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair karena dia tahu bahwasanya ada hadisnya. Maka dinasihati oleh Imam Malik bahwasanya tidak perlu ya. Nanti Ka'bah menjadi lu'bah, menjadi mainan bagi setiap khalifah. Ada khalifah baru dibikin modif baru, ada khalifah baru bikin modif baru. Akhirnya Ka'bah tetap kondisinya sampai sekarang itu dalam kondisi kurang sebagaimana yang ada sampai sekarang ya. Tapi intinya saking sadisnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka dia yang menyerang Ka'bah sampai Ka'bah terbakar ya. Kemudian direnovasi atau dihancurkan, dibangun kembali oleh
Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala. Jadi dia sangat sadis, sangat mudah membunuh orang-orang. Maka ketika orang-orang itu, para tabi'in yang hidup di zaman tersebut, ya, ketika itu banyak sahabat sudah meninggal dunia. Ya, sebagian sahabat yang masih hidup seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik dia sahabat junior. Anas bin Malik adalah sahabat junior dan umurnya panjang ya. Umurnya panjang sehingga dia mendapati zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka orang-orang mencari orang berilmu untuk ditanya. Itu zaman di situ ada Hasan al-Basri, ada para tabi'in. Maka orang-orang ini mendatangi Anas bin Malik. Kemudian mereka menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Maka Anas bin Malik berkata, "Isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Sungguh tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Jadi Anas bin Malik menyuruh untuk bersabar. Untuk bersabar, bukan untuk memberontak. Padahal Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sudah luar biasa ya, sadisnya, dan dialah dari salah satu umara dari para khalifah-khalifah Bani Umayyah ya. Terkenal sadis, terkenal bengis, suka menumpahkan darah ya. Dia yang telah mengepung Mekah, kemudian menyerang Abdullah bin Zubair sampai Ka'bah pun rusak gara-gara dia ya. Namun Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang mulia, yang penuh dengan ilmu. Dialah khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah sallam, Abu Hamzah. Maka dia nasihati bukan untuk memberontak, dia mengatakan isbiru, bersabarlah. Bersabarlah karena tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Bersabarlah sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Di sini nasihat dari Anas bin Malik agar untuk bersabar, dan sabar situ ada amal saleh. Dan ini benar bahwasanya rusaknya penguasa biasanya disebabkan oleh rakyatnya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi sebagian rakyat mendapati pemimpin yang zalim karena rakyat sendiri bermasalah, karena rakyatnya sendiri bermasalah ya. Oleh karenanya ketika disebutkan di zaman Abdul Malik bin Marwan, salah seorang dari khulafa Bani Umayyah, kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Abdul Malik bin Marwan mengumpulkan wujuha'an nas, itu mengumpulkan para pembesar-pembesar masyarakat. Karena dia mendengar orang-orang mulai mengkritiki pemerintahannya. Orang pada mengkritik, dia panggil semua. Kemudian dia berkata kepada para pembesar-pembesar masyarakat tersebut, "Ayuhan nas aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakar Umar?" Wahai masyarakat, wahai kalian sekalian para pembesar-pembesar, apa kalian ingin kami bagi kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Kalian ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar? Apa jawaban pembesar-pembesar tersebut? Qalu bala nuridu dzalik. Iya, kami ingin engkau wahai Abdul Malik bin Marwan seperti Abu Bakar atau Umar. Maka apa jawaban Abdul Malik bin Marwan? Kunu karrijalil ladzina tawalla alaihim Abu Bakar Umar. Kalau kalian ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Jadilah kalian rakyat seperti Abu Bakar dan Umar. Linakuna lakum ka Abu Bakar, agar kami bisa seperti Abu Bakar dan Umar. Ya. Ya, ini dia ingin menjelaskan bahwasanya kondisi penguasa sama dengan kondisi masyarakat. Kalau ada penguasa yang zalim, biasanya akibat dari rakyat juga demikian. Sebagaimana tadi Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain akibat ulah perbuatan mereka. Demikian juga disebut dalam sebagian perkataan, sebagaimana kalian yuwalla alaikum, yaitu kama takunun yuwalla alaikum, sebagaimana kalian maka akan dijadikan pemimpin sebagaimana layaknya kalian juga. Ini juga disebutkan asar dari Ali bin Abi Thalib, sebagian orang Khawarij yang tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, dan yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya.
Kemudian mereka protes, mereka bilang, "Wahai Ali, kenapa orang-orang semua protes sama engkau sementara mereka dulu tidak protes kepada Abu Bakar dan Umar?" Tidak ada kedengaran orang protes Abu Bakar, protes sama Umar, enggak ada. Kenapa masyarakat sekarang protes sama engkau wahai Ali bin Abi Thalib? Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Dia berkata, "Li anna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amsali." Karena rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar adalah aku dan yang semisal aku. Wa rijali anta wa amsaluk. Adapun rakyat di zamanku seperti engkau dan yang semisalmu. Ya, jadi Ali ingin mengatakan bahwasanya ya, kalau orang-orang berbuat kesalahan, ya akibatnya akan ada pemimpin yang juga berbuat salah kepada mereka atau mensikapi mereka dengan cara yang tidak pas menurut mereka. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya seorang atau kita berusaha memperbaiki dua sisi. Ya, kalau ada penguasa menjadi baik, itu yang kita inginkan. Demikian juga rakyat harus introspeksi diri. Jangan hanya bisa protes ke atas protes, sementara tidak memperbaiki diri mereka sendiri. Apalagi kalau kita bilang secara demokrasi lebih nampak lagi bahwasanya pemimpin dipilih oleh suara yang terbanyak. Sudah suara yang terbanyak memilih, itulah pemimpin yang mereka ridhai. Itulah pemimpin yang mereka ridhai ya. Oleh karenanya perbaikan dari segala sisi para pemimpin penguasa hendaknya memperbaiki diri. Demikian juga rakyat juga jangan lupa untuk memperbaiki diri. Jangan hanya bisa menuntut tapi tidak berusaha memperbaiki diri. Oleh karenanya jalan keluar yang disampaikan oleh Anas adalah isbiru, bersabarlah, tidak memberontak, tidak mengangkat senjata untuk menumpahkan darah ya. Di sini ada perkataan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya ya. Taib. Apa maksud hadis ini ya? Maka ada beberapa pendapat di kalangan ulama ya tentang makna dari tidak ada zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka pendapat pertama, ya, ada yang mengatakan bahwa ini maksudnya adalah secara umum, tidak seluruhnya. Artinya secara umum zaman semakin jauh dari zaman kenabian, dari ahdi nubuwah, semakin jauh semakin buruk. Semakin buruk. Itu yang kita lihat semakin tahun semakin buruk. Namun ini tidak pasti demikian, namun secara umum. Oleh karena mereka mengatakan setelah itu datang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz di situ ada keadilan, rakyat senang, rakyat bahagia. Yang menunjukkan memang buruk-buruk namun di tengah-tengah biasanya ada kebaikan. Ya, karena rakyat butuh lega. Nanti diuji lagi nanti akan datang suatu zaman yang baik. Jadi artinya bukan otomatis selalu yang buruk terus setelahnya lebih buruk tidak. Ini secara umum. Namun kadang-kadang ada zaman di tengah-tengah untuk mendatangkan kelegaan sebagaimana zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ya. Demikian juga di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah tentang bagaimana akan datangnya Al-Mahdi. Al-Mahdi akan datang di akhir zaman, di situ dunia muliat adlan. Bahwasanya dunia dipenuhi dengan keadilan, dengan rahmat, dengan kebijakan, dengan kemakmuran. Itu zaman yang sangat indah dan zaman itu di akhir zaman menjelang kiamat. Ini menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripadanya. Maksudnya adalah secara umum namun terkadang di tengah-tengah ada yang baik. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ya yang dimaksud dengan zaman lebih buruk itu terkait dengan ilmu, terkait dengan sahabat. Karena zaman semakin jauh, maka semakin jauh dari kenabian, maka sahabat semakin berkurang. Konteksnya Nabi berbicara dengan sahabat. La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan ada zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena para sahabat semakin habis. Semakin habis. Ya. Jadi zaman tersebut bukan berarti terkait dengan ketentraman, kemakmuran, bukan. Yang dimaksud adalah zaman lebih buruk adalah zaman yang jauh daripada ilmu. Zaman yang jauh daripada ilmu. Meskipun di situ ada pemerintah yang zalim, tapi semakin jauh ya. Ya, di zaman Anas bin Malik para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia ya.
Para sahabat sudah banyak yang meninggal. Jadi maksudnya adalah semakin buruk karena jauhnya dari ilmu. Ini pendapat yang lain ya. Ibnu Hajar punya pendapat yang ketiga, dia tidak mengkaitkan dengan sahabat, tapi dia mengatakan secara para ulama. Para ulama semakin jauh dari zaman kenabian semakin habis. Ilmu semakin berkurang. Orang-orang saleh semakin berkurang. Sehingga tidak terjadi amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Jadi ini tiga pendapat yang dimaksud dengan tidak suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk. Pendapat pertama bahwasanya itu tidak umum secara dominan seperti itu, tapi terkadang ada zaman-zaman yang baik di sela-selanya. Pendapat kedua artinya ditinjau dari keberadaan sahabat, semakin zaman bertambah semakin sedikit sahabat yang menunjukkan semakin buruk. Ibnu Hajar rahimahullah berpendapat terkait dengan ilmu bahwasanya semakin mendekati hari kiamat bahwasanya zaman tersebut semakin hilang para ulama ya dan seterusnya sehingga tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab ya. Semua masing-masing punya hujjah. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama bahwasanya itu adalah dominan seperti itu tapi tidak selalu demikian. Kita dapati kebaikan ada saja ya. Kebaikan ada saja dalam suatu masa atau dalam suatu lokasi tertentu. Ya, Allah memunculkan banyak ulama sempat terjadi kerusakan kemudian muncul ulama-ulama dari satu abad ke abad kemudian satu tempat ke lokasi yang lain ya maka muncullah seperti Ibnu Hajar, muncullah seperti Ibnu Taimiyah, muncullah seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian di zaman seperti Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala yang tadinya negeri penuh dengan kesyirikan, kemudian tegaklah syariat. Ini semua ya menunjukkan bahwasanya memang secara umum zaman selalu buruk, namun ada di sana zaman-zaman yang ilmu berkembang lagi. Seperti kita zaman sekarang kita ini. Kita bicara 30 tahun lalu, hampir tidak ada dakwah di tanah air. Mungkin karena kurangnya ilmu, kurangnya kitab-kitab, kurangnya sarana. Sekarang alhamdulillah ya dakwah berkembang, ilmu berkembang. Meskipun kemaksiatan juga merajalela. Tapi maksud saya Allah alam bisawab bahwasanya memang zaman semakin jauh dari zaman kenabian semakin buruk, semakin terpuruk, tapi ada saja di sela-sela itu ada zaman-zaman keemasan sampai di akhirnya di zaman Imam Mahdi yang akan datang yang kemudian akan memperbaiki dunia yang penuh dengan kezaliman, kerusakan menjadi makmur dan penuh dengan keadilan. Taib. Apa sisi pendalilan dari hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang bab bersegera dalam berbuat kebaikan. Seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah ingin menyatakan bahwasanya karena kamu tahu zaman semakin buruk, maka bersegeralah, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu ke depan maksiat seperti apa. Sarana maksiat semakin terpuruk. Kita bicara tentang LGBT saja. LGBT itu kita mulai enggak jarang-jarang. Sekarang semua orang bicara LGBT, yang LGBT-nya berani menampakkan diri. Undang-undang semakin longgar bagi mereka. Orang semakin gila menampakkan kemaksiatannya. Semua keburukan bisa diakses dengan mudah lewat internet. Zaman dulu kita enggak ada seperti itu. Sekarang anak-anak kecil bisa rusak, nonton yang enggak. Perzinahan bahkan terjadi pada anak SD yang dahulunya tidak terjadi. Nah, kita hidup di zaman fitnah yang semakin bergejolak, semakin parah. Nah, kalau begitu, kalau kamu tahu, seakan-akan Imam Nawawi berkata, kalau kalian tahu bahwasanya zaman semakin buruk, maka jangan tunda-tunda kebaikan. Sekarang kerjakan kalau punya kesempatan untuk berbuat baik, segera kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Wallahu alam, saya melihat itu sisi pendalilannya. Sebagaimana cocok dengan hadis berikutnya akan kita sampaikan. Artinya kita tidak tahu ke depan kita seperti apa, maka sekarang segeralah untuk belajar dengan sebaik-baiknya, menuntut ilmu, beramal dengan sebaik-baiknya. Ya, kita sekarang zaman fitnah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratan ilayya. Beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Dan fitnah ke depan semakin parah. Maka jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu kalau ketemu dengan fitnah yang depan, kita bisa hancur lebur. Sekarang fitnah dunia. Kita bicara tentang ilmu fitnah dunia. Dahulu mungkin para dai, para penuntut ilmu jauh dari fitnah dunia. Sekarang fitnah dunia masuk mana saja. Fitnah bisa menyerang siapa saja. Bahkan penuntut ilmu, bahkan ustaz, bahkan dai kondang semua bisa kena fitnah.
Yang dahulu mungkin tidak, mungkin lebih selamat. Sekarang semua kena fitnah. Fitnah wanita, fitnah ketenaran, fitnah harta, dan macam-macam. Oleh karenanya mumpung kita masih diberi umur dan belum bertemu dengan yang lebih dahsyat, maka segera beramal soleh. Jangan pernah tunda-tunda. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum muncul 7 perkara. Hal tantaziruna, tidakkah kalian menunggu kecuali salah satu dari 7 perkara ini, yaitu segera beramal sebelum datang dari salah satu dari 7 perkara ini. Makanya Rasulullah berkata, "Badiru bil a'mali sab'an." Dahuluilah dengan melakukan amal soleh, dahuluilah 7 perkara ini. Jangan sampai muncul, kalian hendaknya beramal soleh sebelum muncul 7 perkara ini. Apa 7 perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tantaziruna illa faqran munsiyan." Tidaklah kalian menantikan kecuali kemungkinan pertama kefakiran yang melupakan. Yang kedua, au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang menjadikan melampaui batas. Yang ketiga, au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak. Yang keempat, au haraman mufnidan, yaitu tua yang membuat kalian pikun, ngelantur ketika berbicara, mufnidan. Au mautan mujhizan, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba. Kelima, yang keenam, au dajjal syarru ghaibin yuntazar, atau akan muncul dajjal dan dia adalah suatu yang gaib, yang buruk, yaitu yang belum muncul, yang buruk yang sedang menanti. Dia adalah yang terburuk yang akan dinanti. Dan yang terakhir, au sa'ata, atau kalian menunggu datangnya hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit, lebih parah. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Hadis yang hasan. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk bersegera dan beramal soleh karena akan datang penghalang-penghalang yang membuat seorang tidak bisa beramal. Di antaranya, mungkin kalian sekarang punya harta, kalian bisa makan, bisa punya harta meskipun tidak kaya, tapi punya harta berkecukupan. Kita tidak tahu, bisa jadi terjadi sesuatu yang membuat kalian menjadi miskin, sehingga menjadi fakran munsian, miskin yang melupakan. Sehingga kebutuhan sudah terlalu banyak, tiba-tiba ekonomi anjlok, tiba-tiba perusahaan hancur, sehingga dia sibuk mencari harta, buat dia lupa dengan maslahat-maslahat dirinya. Lupa ngaji, lupa sholat terkadang, lupa berbakti sama orang tua. Karena miskin, kebutuhan. Lupa untuk menjaga diri, lupa untuk berakhlak mulia. Ini kemiskinan yang bisa melupakan, bahaya. Ya. Lupa dengan agama, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengejar dunia yang dia belum dapat. Maka sebelum kalian ditimpa dengan seperti ini, faqran munsian, kemiskinan yang melupakan, maka jangan lupa beramal soleh. Mumpung masih sehat, masih ada duit, masih bisa beribadah. Kita sudah lihat contoh pada sebelumnya ketika musim pandemi, banyak orang yang berjatuhan. Ketika berjatuhan sudah mau ngaji enggak ada, lupa, ribut sama keluarga, lupa, banyak hal dia lupakan supaya dia bisa mencari harta. Ya. Waliyadzubillah, semoga tidak mendapatkan kondisi seperti itu. Tapi Rasulullah ingatkan, mumpung tidak seperti itu, maka banyaklah berbuat amal saleh. Yang kedua, auginan mutghiyan, kekayaan yang membuat seorang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-sekali manusia itu la yatgha, berbuat melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia memandang dirinya sudah kaya. Ini banyak terjadi, orang sudah merasa dirinya kaya, maka dia semena-mena, perkataannya semena-mena, menjatuhkan orang, meremehkan orang, perbuatannya semena-mena, angkat suara, menzalimi orang lain. Kenapa? Karena dia sudah kaya, berlebih-lebihan. Uangnya dia habis hambur-hamburkan, ahlaktu mala lubada, aku habiskan hartaku, jalan ke sana, jalan kemari, beli ini, beli kaya, uang banyak mau diapain? Beli ini, beli barang, beli ini, menambah hisab yang berat bagi dia. Belum kalau dia terjerumus dalam kemaksiatan dengan uang, duit punya, mau apa saja dia bisa. Ya. Jangan sampai seorang kaya mendadak lupa beramal soleh. Jangan sampai. Maka Rasulullah ingatkan, beramallah, karena kalau sudah punya harta terkadang sibuk dengan halal, lupa dengan dunia. Jadilah pembicaraan tentang bagaimana produk mobil baru, bagaimana produk tas baru, bagaimana HP baru, bagaimana barang-barang baru, itu jalan itu, bagaimana kasur baru, ini lebih bagus, ini lebih bagus. Sudah terjebak dalam suatu
keduniaan dia. Selalu bicara tentang hal yang baru. Kita dulu waktu zaman zaman pandemi sudah kita mulai sibuk main sepeda. Baru kerasa orang bicara sepeda, mulai sepeda saja, ini belum bicara yang sepeda model ini, merek ini mahal sekian, alatnya begini, onderdilnya sekian, aksesorisnya sekian. Subhanallah. Padahal untuk olahraga tidak harus yang besar-besar gitu, cukup. Tapi terbawa kesibukan, duit ada. Ini baru sepeda, saya belum bicara motor, saya belum bicara mobil, saya belum bicara jam mewah, saya belum bicara jalan ke Eropa, sudah ke tempat ini enggak, sudah ke tempat itu enggak, oh tempat ini bagus, bicara seputar itu. Kenapa? Ghinan mutghiyan, kekayaan yang membuat seorang melampaui batas. Perkara-perkara yang mubah, dia lakukan melampaui batas. Kenapa? Duitnya ada. Nah kalau seorang sudah terjebak seperti itu, dia susah beramal. Ya kan seorang beramal supaya tidak terjebak dengan kondisi tersebut. Beramal. Sehingga ketika datang kekayaan, dia tidak melampaui batas. Beramal saleh. Kemudian kata Nabi SAW, au maradan mufsidan, atau penyakit yang menimpanya yang merusak dia. Merusak tubuhnya tadi sehat menjadi enggak sehat. Merusak akalnya mulai pikun-pikun, merusak dirinya sehingga tidak bisa beribadah dengan baik. Sibuk urusi penyakitnya, sana kemari habis waktu untuk urusi penyakitnya. Subhanallah, kalau udah sakit mau diapain? Sehingga konsen untuk beribadah menjadi berkurang atau bisa jadi hilang. Hati-hati, urusan penyakit kita repot. Urusan obat, urus biaya untuk berobat, urusan ini, urusan anu. Maka sebelum sakit banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sehat. Au mautan mujhizan, atau kematian yang tiba-tiba. Ini sudah zaman sekarang banyak orang mati tiba-tiba. Banyak. Ada orang sambil berjalan tiba-tiba meninggal dunia. Lagi berjalan tiba-tiba jatuh. Lagi mengetik tiba-tiba jatuh mati. Lagi nonton sesuatu tiba-tiba jatuh mati. Sehat walafiat, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Lagi olahraga, yang dia lakukan olahraga supaya tidak mati, justru mati. Lagi sepedaan mati, lagi lari pagi mati. Banyak. Lagi sedang olahraga, dia sedang melakukan usaha untuk memperpanjang umurnya, malah dia meninggal dalam kondisi demikian. Banyak ya. Kalau sudah meninggal selesai, kita sudah enggak bisa beramal saleh. Masih ada umur, masih bisa beramal saleh, masih bisa bersedekah, masih bisa berbakti sama orang tua, lakukan. Karena kematian tidak memberi peringatan terkadang sebelumnya. Betapa banyak orang pagi hari masih tertawa, sorenya sudah meninggal dunia. Dan sebaliknya masih banyak sore tertawa, paginya sudah meninggal dunia. Ada orang tidur enggak bangun-bangun, ada. Lagi duduk di kursi meninggal. Ya kalau dalam kondisi husnul khatimah. Karena lagi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Tidak mengenal. Ya. Sebagian orang olahraga saya kata justru meninggal. Saya tanya sebagian dokter, kenapa mereka olahraga tidak terukur, tidak teratur? Sebagian orang kadang teratur, tidak terukur. Atau terukur, tidak teratur. Teratur ya, jadwalnya tetap, tapi tidak terukur berlebihan. Bukan menyehatkan jantung, malah buat orang meninggal dunia. Intinya sebab kematian sangat banyak. Taruhlah sebab kematian ada 100. Kau sudah terhindar dari 99 sebab, satu sebab kau tidak menghindar, sudah meninggal. Kata seorang penyair, ta'adadatil asbab, man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal karena disabet pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Sungguh sebab-sebab kematian itu banyak mengantarkan pada satu tujuan yang sama, yaitu kematian. Jangan terpedaya dengan masih muda. Ya. Sebanyak orang muda meninggal sekarang banyak. Anak aja meninggal. Ya. Jangan terpedaya. Mumpung masih sehat, masih kuat, beribadah. Karena kematian sering tiba-tiba. Au mautan mujhizan. Sebelum datang kematian datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Waliyadzubillah. Awid dajjal. Kalaupun kau tidak sakit, tidak ini selamat. Kalau kau umur panjang, kau bertemu dengan di akhir zaman, kau akan bertemu dengan dajjal. Awid dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar. Dia adalah suatu gaib yang paling buruk yang sedang ditunggu. Dikatakan gaib karena dajjal belum muncul. Dia seburuk-buruknya gaib yang ditunggu. Awis, kalaupun kau selamat semua, ada yang lebih buruk daripada itu semua, awsa'ah, hari kiamat. Mama adraka masa'ah, tidak kita tahu apa itu hari kiamat, mengerikan. Allah membuat hamba-hambanya takut pada hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Sangatlah dahsyat. Fasa'atu adha wa amar. Sungguhnya hari kiamat adalah lebih dahsyat dan lebih
pahit, ya, orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang, belum disunat, tidak pakai apa-apa, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, diturunkan materi 1 mil, disidang, dihisap, mengerikan semuanya. Ya sekarang beramal, dari hari kiamat nggak bisa beramal. Nasihat buat kita semua, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita hemat-hemat umur kita, jangan kita buang-buang sembarangan. Jangan kita buang untuk terlalu banyak ngobrol, jangan kita buang untuk terlalu banyak nonton, jangan kita buang untuk banyak lihat berita medsos yang tidak ada faedahnya atau faedahnya sangat kecil, lebih banyak kemudaratnya daripada faedahnya. Ya, kita jangan sembarang memasukkan data dalam ilmu kita, ya, sementara penampungan kapasitas kita sedikit. Ya. Masukkan data-data yang baik. Ya. Oleh karenanya kita berusaha tidak ada 1 menit lewat kecuali bermanfaat. Kalau kita lagi santai, telepon teman lah, enggak apa-apa, ngobrol tentang kebaikan. Kalau enggak, telepon kakak, telepon adik, silaturahmi. Enggak lagi bosan apa-apa, pergi main ke rumah ibu untuk berbakti pada orang tua. Kalau enggak, bikin makanan, kirim ke tetangga. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau enggak, nonton YouTube yang bermanfaat. Jangan kita enggak ada kerjaan, mulai nonton macam-macam, nonton berita ini, nonton artis ini. Waktu berlalu, tiba-tiba kita meninggal dunia. Waliyadzubillah. Ini semua menunjukkan seorang bersemangat untuk beramal soleh sebelum datang hal-hal yang menghalangi atau memalingkan dia dari amal soleh seperti yang tadi kita sebutkan, kemiskinan yang melupakan, kekayaan yang membuat melampaui batas, penyakit yang merusak dan seterusnya. Di sini tadi haraman mufnidan, ya. Saya lupa ada haraman mufnidan, di antaranya tua yang membuat pikun atau membuat berbicara ngelantur. Sebagian orang tua seperti itu, ya. Au yuraddu ila adzalil umur, dikembalikan kepada kondisi umur yang terburuk, itu sudah tua, pikun dan ngelantur. Ini kalau sudah begini kita nggak bisa beribadah. Kita sendiri hidupnya repot, kita merepotkan orang lain, merepotkan anak kita, merepotkan istri kita, merepotkan suami kita, merepotkan kerabat kita. Maka beramal saleh sebelum datang masa tua seperti ini. Ini manusia seperti itu. Kalau tua belum tentu kuat dalam beribadah. Pun masih kuat beribadah dan beribadahlah. Karena itulah bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari berlalu, kita punya tabungan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Tabungan kebaikan, bukan tabungan kemaksiatan. Tapi hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Rasulullah SAW berkata pada hari perang Khaibar, la utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh aku akan memberikan bendera peperangan ini kepada seorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan memenangkan peperang Khaibar melalui tangannya. Ya, Rasulullah bilang, besok saya mau kasih bendera peperangan kepada seorang yang punya sifat yang luar biasa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Jadi dia cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Dia cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Kemudian yang lebih menarik, yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan buat kemenangan melalui tangannya. Qala Umar, kata Umar bin Khattab, ma ahbabtu al-imarata illa yauma idzin. Maka aku tidak pernah ingin jadi pejabat kecuali hari itu. Ingin jadi pemimpin, aku tidak suka. Para sahabat bukan hobi jadi pemimpin. Terkadang mereka harus pegang karena demi kemaslahatan. Seharusnya mereka tidak mau. Ya. Karena tidak ada dunia di balik itu. Dia bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggal, dia bilang, coba hitung hartaku sebelum aku jadi khalifah, mana? Yang selebihnya kembalikan. Umar pun demikian. Dia mengatakan, aku mengurus. Kata Umar bin Khattab, aku mengurus rakyat ini seperti mengurus anak yatim. Kapan aku butuhkan, aku ambil. Kalau enggak, aku tidak perlu. Faman kana minkum waman kana ghaniyan falyasta'fif. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ketika ngurus harta anak yatim, siapa yang kaya maka tahan diri, jangan ambil. Siapa yang miskin maka makan secukupnya. Kata Umar bin Khattab, aku mengurusi jabatan seperti itu. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, demikian. Beliau berkata bahwasanya kedudukan manzilatul imam min ra'iyatihi kawaliyil yatim. Sungguhnya kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya seperti pengurus anak yatim. Jadi tidak ada dunia di situ. Tapi mereka terpaksa harus jadi pemimpin karena kalau enggak mereka siapa lagi, dan mereka yang cari pahala di situ. Makanya Umar mengatakan, la ma'ahbatul imarata illa yauma idzin. Aku tidak ingin menjadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa? Karena siapa yang jadi pemimpin hari itu mendapat predikat
dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kemudian Allah menjadikan dia sebab untuk kemenangan. Fatasawartu laha, maka aku pun datang, dia gini, pingin dilihat oleh Nabi, pingin ditunjuk, Umar, pingin dipanggil oleh Nabi, kamu yang pegang bendera. Laha, aku pun ingin jadi pemimpin ketika itu. Raja'a an ud'a laha, aku pingin dipanggil oleh Nabi. Umar, ambil bendera. Umar ingin. Ternyata Rasulullah SAW tidak manggil Umar. Fada'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib. Ternyata Rasulullah SAW manggil Ali bin Abi Talib untuk jadi pemimpin. Fa'atahu iyyaha, maka Rasulullah pun berikan bendera kepada Ali bin Abi Talib. Wa qala imshi wala taltafit hatta yaftahullahu alaik. Berjalanlah engkau wahai Ali dan jangan kau berpaling, tengok kanan tengok belakang sampai Allah memenangkan melalui tanganmu. Fasara Aliyun syai'an, maka Ali pun jalan. Tidak berapa lama, semua waqafa, kemudian dia berdiri menuju benteng Khaybar. Dia meninggalkan barisan Nabi menuju benteng Khaybar. Semua waqafa, kemudian dia berdiri, walam yaltafit. Dia tidak balik untuk bertanya kepada Nabi karena Rasulullah mengatakan wala taltafit, jangan kau balik. Maka dia sambil membelakangi Nabi, dia berteriak, "Ya Rasulullah," dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas?" Atas dasar apa aku memerangi manusia? Memerangi orang Yahudi di Khaybar. Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangilah mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka mengucapkan Muhammad adalah Rasulullah. Fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum. Kalau mereka melakukan, maka mereka telah menjaga harta mereka. Kau tidak boleh menumpahkan darah mereka. Wa amwalahum. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka harta mereka juga terjaga. Illa bihaqqiha, kecuali dengan hak harta atau hak darah, ya, hak yang mereka langgar. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak faedah tentunya, namun kita hanya menyampaikan bahwasanya bagaimana semangat para sahabat untuk meraih kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya besok akan ada orang megang bendera yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia akan menang melalui tangannya, Allah akan menangkan melalui tangannya, maka semua semangat, Umar juga semangat. Ini kebaikan. Maka Umar mengatakan, saya nampakkan wajah saya supaya saya dipanggil. Ternyata tidak. Tapi ini, kenapa Umar demikian? Karena Umar ingin mendapatkan gelar predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ternyata yang dikasih Ali bin Abi Talib. Dan lihat bagaimana Ali bin Abi Talib langsung menjalankan perintah Nabi. Kata Nabi, walau taltafit, jangan kau tengok belakang. Ketika dia tanya, ada sesuatu yang ingin ditanya, ini tidak toleh ke belakang. Karena menjalankan perintah Nabi SAW. Ini semua menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk bersegera dalam melakukan amal saleh, ya. Dan ini juga dalil kata Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya hukum asal bukan perang. Perang itu karena orang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah. Lagi pula orang Yahudi, mereka yang pertama kali berkhianat dalam perang Khaybar, dalam perang Khandaq, kemudian menyerang kaum muslimin bersama orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW membalas keburukan mereka. Ya, itu pun masih ditawarkan untuk bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka mengucapkan sudah tidak ada perang. Tidak ada perang. Itu bukan tujuan. Tujuan perang bukan untuk mengambil harta suatu negara, kemudian menghabisi wanita-wanitanya, membunuh anak. Bukan Islam, bukan seperti itu. Bukan Islam. Ya, kalau masuk Islam selesai. Tidak ada mengambil harta orang. Tidak seperti penjajah-penjajah yang ada, kemudian merampas, membunuh, memperkosa. Ini yang terjadi di dunia secara umum. Islam tidak demikian. Tapi tujuan adalah untuk i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat dari Majelis Salim Qalbun Salim. Pembahasan kita bab 10 sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bab yang baru, babun fil mujahadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.